Kalau Allah sudah menjelaskan akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang kita lakukan. Kenapa ada juga manusia yang masih ragu kepada Tuhannya sehingga dia menuntut-nuntut Tuhan? Orang kalau masih menuntut-nuntut Tuhan, Bapak Ibu, tanda belum sempurna penyerahan dirinya kepada Allah. Tanda belum yakin penyerahan dirinya kepada Allah. Masih dituntut-tuntut juga Allah itu. Sehingga beramal itu selalu melakukan negosiasi, tawar-menawar, hitung-hitungan, mencari untung dan labo, Bapak Ibu. Jadi kalau beramal itu jangan ingin mencari untung dan labo. Ya. Jangan kita ingin bernegosiasi dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tuntut ya Allah itu dengan amal kita. Karena sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita, Bapak Ibu. Sebesar zarah amal yang terbit dari dalam diri kita ini. Itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena kemampuan kita. Akan tetapi sebesar zarah amal yang keluar dan terbit dari diri kita itu adalah bentuk anugerah dan karunia-Nya Allah yang Allah berikan kepada kita ini. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karuniaku, kalau bukan karena anugerah aku, kalau bukan karena rahmat, cinta dan kasih sayang aku kepada dirimu, kamu tidak akan pernah bisa mengingat aku. Kamu tidak akan pernah bisa bersyukur kepada aku. Kamu nggak akan pernah bisa beramal kepada aku. Kamu tetap dalam keadaan rugi, kata Tuhan, selama-lamanya. Tapi kenapa kita bisa ingat dan bersyukur kepada Allah? Kenapa kita masih bisa beribadah kepada Allah? Itu adalah bentuk karunia dan anugerahnya kepada diri kita ini. Kalau kita sudah memahaminya, Bapak Ibu, semuanya itu adalah bentuk anugerah dan karunia Allah kepada diri kita. Maka di mana letaknya kita akan menuntut Allah dengan amal-amal kita? Bukankah seluruh amal yang keluar dari diri kita itu adalah bentuk pemberian dirinya? Itulah bentuk anugerahnya kepada kita. Maka di situ nggak pantas kita menuntut Allah dengan amal-amal kita. Ya. Kalaupun kita beramal, ini nih bahasa lagi nih, dipahami baik-baik. Rajin pun kita beramal, ya. Sholat kita jalan, ya. Yang wajib, yang sunnahnya. Ya, puasa kita hidup. Hebat pun amaliah kita. Allah tuh tak pernah butuh dengan amal-amal kita. Ya. Allah tak pernah butuh dengan amal-amal kita, Bapak Ibu. Nggak pun dipuji aku udah Allah. Dipuji pun aku tidak akan bertambah kebesaran pujian akan diriku. Karena aku besar, aku terpuji, aku suci bukan karena dirimu, kata Allah. Jadi Allah nggak pernah bersandar kepada hambanya. Allah itu tak pernah bergantung kepada hambanya. Ya. Nggak pun dipuji aku, nggak pun disembah aku udah tetap Tuhan, aku ini Allah. Tapi kenapa aku suruh engkau beribadah? Kenapa aku suruh beramal soleh? Itu bukan karena kepentingan aku, kata Allah. Tidak ada kepentingan aku dalamnya. Aku tidak pernah mencari untung di dalam itu. Tapi aku suruh kamu beribadah, sebenarnya aku ingin melihat siapa yang patuh. Siapa yang masih ingat dia akan janjinya ke Tuhan. Makanya Allah memerintahkan kita beribadah. Allah sebenarnya ingin melihat siapa yang patuh kepada dirinya. Yang masih ingat janjinya kepada Allah, anta rabbi wa ana abduka. Dan itu semua Allah udah tahu itu. Kepatuhan kita kepada dirinya, kedurhakan kita kepada dirinya sudah berada di dalam ilmunya Allah. Bukankah kita ini menjalankan cerita dan sandiwaranya Allah? Itu rahasianya. Berarti Bapak Ibu, kita beribadah itu tunjukkanlah bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Jangan ingin menuntut-nuntut Tuhan. Apa yang mau dituntut Allah tuh? Ya. Karena Allah tak pernah berutang budi dengan kita nih. Ya, jangan coba-coba pula tuntut Allah tuh. Ya. Itu.
Orang yang senantiasa menuntun Allah, itu makomnya masih di syariat dan sudah. Ya, orang yang masih menuntun Allah, masih bernegosiasi dengan Allah, masih tawar-menawar dengan Allah, masih mencari hitung-hitungan dengan Allah, itu makomnya di syariat. Sudah. Kalau di tarekat, makomnya itu sudah bermahabbah. Motivasinya, dorongan beribadah itu kena rindu. Bermanja-manja dengan Allah. Sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan tuh. Nah, kalau makom dia hakikat, dia sudah menyatakan Allah saja, sudah. Menyatakan yang sempurna itu Allah, cuma yang pantas dipuji hanya Allah. La sholata illallah, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat, hanya Allah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah. Hanya Allah semata-mata di situ. Tidak ada diri kita. Rupanya Allah lah yang memuji akan dirinya sendiri. Allah ingin melihat kesempurnaan akan dirinya di sana. Untuk apa Allah melihat kesempurnaan akan dirinya? Kan memang dia cuma yang ada. Maka ketika itu Bapak Ibu, tidak ada lagi bahasa memuji itu. Yang ada cuma kepatuhan saja yang ada. Di dalam kepatuhan itulah nampaknya kepasrahan itu. Itu yang sami'na wa ta'na. Itulah kunci gaji itu. Ya, patuh aja lagi Bapak Ibu. Datang waktu sholat, ya sholat. Datang waktu berpuasa, ya berpuasa kita. Itu cuma menjalani itu. Maka kesempurnaan orang yang marifat kepada Allah nampak di syariatnya itu. Itu dia. Itulah orang yang sudah menjadi rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin, itu dia. Inilah orang yang selamat hidupnya. Ya. Kalau kita ingin selamat dunianya, surga akhiratnya, dan Allah pertemukan kita dengan anak dan keturunan kita. Walaupun tidak serumah Bapak Ibu, tapi satu perumahan juga. Beruntung aja itu mah. Walaupun tidak serumah, tapi masih satu komplek juga Tuhan Nis. Wallahu yahtasu bi rahmati mayasya. Allah masih mengkhususkan atau mengistimewakan hambanya yang dia pilih. Nah, itu kuncinya. Nah, tuh. Maka ketika kita sudah terlahir tadi, dalam keadaan hidup kita, diazankan kita, diikomatkan kita, mengingatkan janji kita kepada Tuhan. Kita dah siap menjalankan cita Tuhan ini. Menghadapi gelombang pasang nih kehidupan ini. Ya. Maka diturunkanlah para nabi dan para rasul Bapak Ibu. Nabi dan rasul diutus oleh Allah itu sebagai contoh dan teladan buat diri kita. Itu yang diajarkan oleh Allah tuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sudah terdapat contoh dan teladan buat diri kita. Ya, siapa yang ingin berliku dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, siapa ingin selamat dunianya, selamat akhiratnya, maka contoh teladanilah Rasulullah itu. Belilah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik dalam urusan dunia dan urusan akhirat itu. Itu Rasulullah. Maka setelah kita hidup, umur kita telah diberi jatah oleh Allah, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Siapa yang umurnya itu lebih, bukan karena aku panjangkan. Siapa yang umurnya pendek itu bukan karena aku kurangi. Panjang dan pendeknya umur itu, memang itulah ketetapan yang sudah tertulis bagi dirimu. Ya, aja minta aja panjang umur oleh Bapak Ibu. Dak ge lama panjang umur tu dah. Tanyalah kepada orang laba umur. Umur 65, 70. Ustaz ada umur 52 kah? Biasa jago lalu tu aman saja. Kini jago lalu tu keluar bintang-bintang tu. Kadang lalu tu berlipit je kaki tu. Kosong di situ Bapak Ibu. Memang nak lama panjang umur tu dah. Tapi walaupun nak lama panjang umur tu, jangan minta mati pula. Jalani aja lah hidup tu Bapak Ibu. Sami'na wa ta'na. Menjadi yang terbaik sajalah kita ini.
Ya, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberi manfaat dia bagi manusia yang lain itu.